Teman Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan setiap Rabu kita ada suatu persekutuan doa. Ya, saudara, kita menyadari persekutuan doa itu bagian sangat integral, sangat yang penting di dalam kehidupan gereja, bahkan juga dalam kehidupan pribadi kita. Alkitab beritahu pada kita, bait Allah itu salah satu fungsinya menjadi rumah doa. Kita harus mementingkan kehidupan doa pribadi. Ke depan kita juga mementingkan kehidupan doa secara komunitas. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Setelah itu Yesus naik ke surga. Yesus bangkit dan naik ke surga. Ya, kita waktu berdoa menyadari adanya pemerintahan Allah, kedaulatan Allah, dan kuasa Allah. Doa menyatakan kita tuh hidup bergantung kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada kekuatan atau bijaksana manusia. Dan bergantung kepada hikmat dan pemerintahan Tuhan. Kita tidak bergantung kepada diri sendiri atau pengalaman hidup kita. Waktu kita mengabaikan doa, itu menyatakan kesombongan kita. Kita merasa mampu hidup tanpa kuasa Tuhan atau mengabaikan pemeliharaan Tuhan. Orang yang rendah hati, salah satu tandanya yaitu orang yang mengandalkan hidup di depan Tuhan. Day by day, kita depend on God, pray to God. Kita tiap hari perlu membangun kehidupan doa, menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Doa juga mengingatkan kita, hidup kita tidak diikat, dibatas oleh kesulitan, kelemahan kita yang ada di sekitar kita. Waktu kita kurang berdoa, kekuatan kita lemah secara rohani, sehingga hidup kita seringkali dikendalikan oleh situasi kondisi di dalam hidup kita. Entah pekerjaan, entah kesulitan, entah penderitaan. Sehingga kita tidak melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Doa juga menjadi sebuah bagian yang sangat penting sekali. Ya, tanpa doa kita tidak bisa melayani Tuhan dengan benar. Tanpa doa kita nggak ada kekuatan rohani untuk menghadapi pencobaan. Tanpa doa nggak ada kepekaan rohani, adanya ranjau, adanya jebakan setan yang bisa menghancurkan hidup kita. Maka Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh itu penurut, daging itu lemah. Ya. Dan kita juga bersyukur Yesus yang duduk di sebelah kanan tata Allah, ya, yang Maha Kuasa itu memberikan jaminan bahwa di dalam Dia kita dapat kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Yang kedua, Yesus naik ke surga juga sebagai juru syafaat kita. Anytime kita berdoa, kita yang sudah disatukan dengan Kristus, bisa menikmati relasi dengan Tuhan seperti dalam surga. Kristus ada dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Yesus ada di sebelah kanan tata Allah, mendoakan kita. Pada waktu kita berdoa, kita boleh menikmati kehadiran Allah di dalam Kristus. Dan biarlah ini yang penting, yang perlu kita dibangkitkan lagi dan semangat kita untuk berdoa. Berdoa pribadi setiap hari, setiap saat. Kita boleh melihat kehadiran Tuhan yang ajaib, yang memberikan kekuatan, mensuplai makan rohani yang menguatkan hidup kita untuk makin berkenan kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita. Ya. Hari ini Bible Study akan lebih pendek, karena waktu sini jam 7:30 ya. Saya harus masuk ke sesi lagi. Ya. Nah, kita akan tetap berjalan seperti biasa, cuma nanti saya akan selesai waktu situ jam 8:30 ya. Untuk kali ini ya. Baik saudara, kita akan merenungkan di dalam bagian Alkitab
Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Kali ini masuk Hakim-Hakim 17. Saudara, kita melihat setelah zaman Simpson, maka kondisi orang Israel itu makin mengalami kemerosotan yang makin parah. Hampir setiap aspek hidup orang Israel pada zaman itu makin hari makin jauh di dalam relasi dengan Tuhan. Sehingga digambarkan, saudara, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mari kita membaca dalam kisah Hakim-Hakim pasal 17. Kita akan melihat ini saudara, setelah zaman Simpson selesai, kita melihat pasal 21 sampai pasal yang ke-17 dan sampai pasal ke-21. Ini suatu kehidupan sehari-hari mereka yang sudah lepas daripada Tuhan. Mereka betul-betul si domba tanpa gembala. Tuhan tidak bangkitkan hakim-hakim lagi. Dan mereka harus mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan sekali. Mari kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 17. Saya akan bacakan 2 ayat, saudara membacakan 2 ayat. Ya, saya akan bacakan. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Ini bukan Nabi Mika, tapi namanya Mika. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan karenanya itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapan itu. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Silakan. 3 dan 4. Silakan lanjut. Siapa? Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Silakan lanjut. Mika itu mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pemandangannya sendiri. Silakan lanjut. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanan itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu.
Lanjut. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Oke, saudara, kita sudah membaca bagian ini, suatu gambaran bahwa orang Israel pada waktu itu, mereka hidup semau sendiri. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukan yang benar di depan Tuhan, tapi benar di depan sendiri. Seperti hari ini banyak orang yang namanya orang percaya, ya, tapi mau hidup semau sendiri. Tidak mengakui otoritas Tuhan, mengabaikan otoritas firman Tuhan, bahkan mengabaikan pemerintahan Tuhan. Hidup bebas, ya. Hidup berpusat kepada diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Mengabaikan hukum Allah dan mengabaikan Tuhan. Ini kisahnya kan begini ya, bahwa ibunya Mika ini kehilangan. Memang disebutkan pertama ini menyebutkan ada seorang yang bernama Mika ya. Mika berkata pada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan karena itu kau katakan kutuk, aku sendiri mendengar ya. Maka uang itu ada padaku, aku yang ngambil. Ya, maksudnya ini ibunya mungkin kehilangan uang, ya bukan mungkin, ibu kehilangan, ada orang mencuri. Dia mungkin ngomong di rumah ini, siapa yang curi uangku ini? Dikutuk loh oleh Tuhan kamu. Nah itu kedengaran sama anaknya yang curi. Anaknya takut juga ya, dikutuk Tuhan karena takut dikutuk, maka dia ngaku. Dia ngaku telah mengambil uang itu. Ya, mengaku bukan berarti bertobat ya. Mengaku takut dikutuk sama takut kutukan daripada ibunya ini. Uangnya dia ngaku, dia ngambil. Ya. Lalu uangnya dikembalikan. Ya. Lalu setelah uangnya dikembalikan, aku mengambilnya. Lalu ibunya berkata, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Jadi ibunya boleh kata gampangan mengutuk dan memberkati. Ya. Pakai nama Tuhan lagi ini ya. Biasanya orang Yahudi jarang berani pakai nama Tuhan. Ya, ini pakai nama Tuhan, ini pakai nama Tuhan, tapi dia sembarangan pakai nama Tuhan ya. Orang Yahudi umumnya mereka pakai nama Adonai. Kecuali Nabi itu berani ngomong pakai nama Yahweh, pakai Tuhan. Tapi ini ibu ini boleh kata pakai nama Tuhan sembarangan, pakai nama atas Tuhan untuk mengutuk dan berkatin orang ya. Padahal ini anaknya itu kembali yang mencuri ya. Memang ini uang ini bukan uang kecil ya. Ini uang 1.100 uang perak ini bisa untuk hidup sepanjang hidup. Ya. Karena upah ini ya 10 uang perak itu bisa untuk hidup 1 tahun. Ya. Saudara perhatikan ayat yang ke-10, ya. Lalu kata Mika, ayat ke-10 kata Mika kepadanya, tinggallah padaku, jadilah bapak dan imam bagiku, maka setiap tahun aku akan memberi kepadamu 10 uang perak. Jadi setiap tahun dia akan memberi uang 10 uang perak. Kalau 1.100 uang perak itu berarti untuk hidup berapa tahun tuh? 100 tahun lebih. 110 tahun. Jadi bukan uang kecil nih, uang gede ini. Ini
siapa namanya, si Mika ini. Ya, Mika ini artinya sebenarnya baik namanya. Ya. Mika artinya yang serupa, ya, dengan Yahweh. Arti nama Mika itu artinya orang yang serupa dengan Yahweh. Tapi hidupnya nggak cocok dengan namanya. Nama Mika itu orang yang serupa dengan Yahweh. Tapi hidupnya nggak benar. Dia ini bukan anak-anak loh. Mika ini sudah dewasa, sudah punya anak. Tapi dia mencuri uang ibunya. Ya. Nah, ibunya sembarangan aja ngomong, mengutuk atau memberkatin. Bahkan di sini saudara, anaknya ini boleh kata mencuri, nggak didisiplin, malah diberkatin, ya, langsung diberkati. Ini pengakuan tuh nggak identik dengan pertobatan, saudara. Ya. Mengaku salah karena takut dihukum. Ya. Dia mengaku salah. Kalau nggak ada hukuman, ya terus mencuri. Dia takut. Ya. Nah, pertobatan yang benar, dia tahu salah. Ada penyesalan ada kesadaran dan penyesalan atas dosanya. Lalu mau berpaling, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan ini bukan pertobatan, ini ngaku aja, aku salah. Tapi ibunya, saudara, bukan mendisiplin, tidak memperkarakan, malah memberkati. Nah, setelah memberkati, saudara, kita lihat lagi di sini. Kita beritahu pada kita, setelah itu dikembalikannya lah uang perak 1.100 itu kepada ibunya, tetapi ibunya berkata, aku mau mengkuduskan uang itu bagi Tuhan. Mengkuduskan uang itu bagi Tuhan. Lalu apa? Aku akan menyerahkannya untuk anakku. Saudara, ini kuduskan bagi Tuhan. Lalu kuduskan, diserahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang atur. Tapi sekarang menyerahkan bagi Tuhan, dia yang atur. Diserahkan kepada anaknya yang baru mencuri ini. Aduh, ini kacau balau ini. Kadang-kadang orang bisa, zaman sekarang, orang mempersembahkan uang untuk persembahan Tuhan, lalu ingin supaya uang itu dipakai menurut kemauan dia sendiri, bukan diserahkan terserah Tuhan mau pakai. Dia ingin ngatur, gitu ya. Lebih lagi, saudara, yang lebih cilaka ini, aku menyerahkannya untuk anakku supaya apa? Dibuat patung pahatan, patung tuangan daripada uang itu. Saudara, uang itu diserahkan, dibuat patung, yaitu dipakai untuk sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Alkitab beritahu kepada kita di dalam Keluaran 20 dikatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Semuanya itu dilanggar oleh yang namanya mama daripada Mika ini, saudara. Dia menyerahkan uang dikuduskan bagi Tuhan, tapi dia ingin menggunakan dengan caranya sendiri. Lalu bukan dengan caranya sendiri, dia menggunakan dipakai sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Saudara, kadang-kadang kita dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita kadang-kadang mengakui bahwa semua yang kita miliki bersumber daripada Tuhan. Berkat Tuhan, tapi setelah kita dapat uang, kita mau pakai semau kita sendiri. Lalu kita mau pakai sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu mirip seperti dengan kita. Cuma mungkin kasusnya beda. Prinsipnya apa?
Kita seringkali menggunakan semua aset yang Tuhan berikan, uang yang kita berikan, tenaga yang Tuhan berikan, semau kita sendiri. Hidup kita pakai semau kita sendiri. Pakai keinginan kita sendiri. Bukan menurut Tuhan, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini terjadi di dalam mama daripada Mika. Bayangin, mamanya model kayak gini, anaknya modelnya mirip. Saudara kandung Yesus Kristus, ini ada suatu kecelakaan di dalam hidup keluarga. Mamanya bukan orang yang takut kepada Tuhan, bukan yang taat kepada Tuhan. Ya, dia hanya membuat patung, justru tindakannya ini menyesatkan anaknya, buat anaknya makin jauh sama Tuhan, makin tidak hormat kepada Tuhan. Sudah mencuri uang, nggak dihukum, nggak didisiplin, dikasih uang lagi, kembalikan uangnya, lalu uangnya dibuatkan berhala, supaya anaknya lebih terikat di dalam perjinahan rohani, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita orang tua yang nggak mengenal Tuhan, nggak takut sama Tuhan hari ini, membuat anaknya itu tersesat, saudara. Ini yang harusnya menjadi keprihatinan gereja hari ini, saudara. Banyak orang hidup tanpa hormat kepada Tuhan. Nggak menghormati firman dan hukum Allah. Hidup maunya sendiri, sesuka sendiri. Gunakan hidupnya, gunakan uangnya, hobinya, yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali melanggar firman Tuhan. Saudara. Nggak cukup sampai di situ, saudara. Kita melihat, saudara, dikatakan di sini, saudara, tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya, orang itu, pakai orang itu tuh Mika, kepada ibunya itu, ya, nggak tahu siapa namanya di sini, nggak disebutkan, untuk dibuat patung pahatan, patung tuangan daripada uang itu, lalu patung ini ditaruh di rumah Mika. Sehingga orang tuanya ini justru membawa anaknya ini menyembah patung. Masuk kepada suatu kehidupan yang makin jauh di depan Tuhan. Nah, di sini kita lihat, Mika ayat kelima. Mika ini mempunyai kuil. Wah, saudara, ini mini kuil, saudara. Dibuatnya efod dan terafim. Ditapiskan salah seorang anaknya, laki-laki, yang menjadi imamnya, saudara. Saudara, kita melihat zaman Gedeon. Gedeon kan juga begitu, saudara. Coba kita melihat di dalam Gedeon, ya. Di dalam Hakim-Hakim. Ini mirip, saudara. Ini dosa yang diulang lagi, ya. Saudara, kita melihat, saudara, di dalam Hakim-Hakim, ya. Hakim-Hakim kisah mengenai ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-8, saudara. Kisah daripada Gedeon. Ya, ini kalau membaca, sudah kita melihat, saya akan cepat membaca pasal 22 sampai ayat pasal 8, ayat 22 sampai 27. Ya. Saya akan bacakan secara cepat supaya kita bisa memahami. Di sini katakan, kemudian berkatalah orang Israel pada Gedeon, bila engkau memerintah kami, baik engkau maupun anakmu, maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Sebab Gedeon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya Gedeon berkata kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, bila kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jaranya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail.
Kata mereka, kami akan memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jaranya ke atas kain itu. Adapun anting-anting emas yang dimintanya itu 1.100 shikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai raja-raja Median. Dan belum terhitung kalung rantai pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuatnya efod itu, membuat efod dari semuanya itu dan menempatkan di kotanya di Efron. Di sana orang Israel berlaku serong menyembah efod itu. Inilah yang dicerat bagi keluarga Gideon dan seisi rumahnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Mika ini mirip dengan apa yang dikerjakan oleh Gideon. Satu keluarga terikat dengan kehidupan penyembah berhala. Saudara katakan di sini Mika mempunyai kuil. Saudara, ini kemungkinan besar bahwa Mika itu orang kaya, ya. Orang kaya yang mau membangun ibadahnya menurut rekayasanya sendiri. Harusnya dia menyembah di Silo. Ada komunitas mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka mau membangun ibadah keluarga sendiri. Maunya sendiri. Mika mempunyai kuil, dibuatnya efod dan terafim. Terafim ini seperti berhala. Patung berhala besarnya sekitar 30-35 cm. Ini mirip terafim yang disembunyikan oleh Rahel, istri Yakub, ya, yang waktu Yakub melarikan diri bersama dua istrinya, yaitu Rahel dan Lea, si Rahel itu mengambil terafim, pusaka daripada ayahnya Laban, disembunyikan, didudukin. Nah, ini saudara, terafim ini menjadi berhala, saudara. Nah, kita melihat Mika membuat kuil, ada baju efod. Efod itu bagian pakaian untuk imam besar, lalu ada berhala. Berarti saudara, Mika melakukan ibadah sinkretisme. Kelihatannya begitu rohani, membangun ibadah pakai nama Tuhan, tapi spiritnya itu paganisme, kekafiran, sinkretisme. Ada ilah lain, saudara. Ini ibadah yang palsu. Ditabiskannya anaknya. Saudara, ini dia berani mentabiskan anaknya menjadi imam, saudara. Ini betul-betul keluarga yang sudah jauh sama Tuhan. Tapi masih menyebut nama Tuhan, tapi dengan realita hidupnya jauh daripada hadirat Tuhan. Kadang-kadang ada orang sepertinya masih beribadah kepada Allah, aktif kepada Tuhan, tapi tanpa pengenalan Allah yang benar. Hidupannya masih diikat oleh banyak berhala-berhala dalam dunia ini. Ya mungkin berhala tidak seperti zaman itu, ada efod atau ada terafim. Tapi pemilikan yang akhirnya itu mamon. Yang menggeser fokus hidup kepada Tuhan. Nah, ini terjadi di dalam diri Mika dan keluarganya. Lalu penulis Hakim-Hakim mengakhiri kata, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang-orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara. Kita melihat surga Tuhan Yesus Kristus. Keluarga ini, saudara, ada beberapa dosa yang mereka lakukan. Mereka dosa mencuri pertama. Ya. Apalagi, saudara, dia dosa yang nggak jujur.
Ya. Mencuri sama dengan tidak jujur pada waktu mempersembahkan seluruhnya yang dipakai untuk buat patung pahatan dan patung tuangan itu cuma 200 perak, uang perak. Berarti sudah dikorupsi, ada 900 perak, uang perak, saudara. Ini nggak jujur. Dikuduskan untuk Tuhan, seluruhnya, tapi hanya dipakai 200. Ini milik dosa Anasias dan Safira pada Kisah Rasul pasal 5. Mereka mengatakan sudah mempersembahkan seluruh penjualan tanah. Tapi diserahkan saudara hanya separuhnya. Suami istri sepakat gak jujur sama Tuhan. Dan waktu itu Tuhan dengan keras menegur saudara. Menegur bukan perkataan, dengan tindakan. Dua-duanya mati karena mendustai Tuhan. Sudah nggak jujur, kita melihat dia pun salah didik anak. Lalu mereka melanggar firman Tuhan. Ada ilah lain. Membuat patung, menyembahnya. Lalu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Waduh, sudah banyak kehidupan yang penuh dengan dosa. Tapi secara performan mereka masih beribadah kepada Tuhan. Masih mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi hati mereka sudah jauh sama Tuhan. Hati mereka tidak menghormati Tuhan. Ini keadaan yang sangat kasihan sekali, saudara. Berapa banyak orang Kristen hari ini masih beribadah kepada Tuhan, masih melayani Tuhan, masih memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi hatinya sudah jauh kepada Tuhan. Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru mengatakan, bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Ini cermin kehidupan banyak orang percaya hari ini, saudara. Kita harus mengintrospeksi hidup kita. Tuhan minta supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati, saudara. Kita ada waktu untuk menenangkan diri, membiarkan Tuhan mengevaluasi hidup kita. Adakah yang masih dosa-dosa yang mengikat hidup kita? Yang kita bukan sekedar akui, tapi kita bertobat. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita minta Tuhan merestorasi hidup kita, supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, ini semua dimotivasi oleh kehidupannya orientasi ke diri sendiri, kepada kenikmatan materi, tapi menggeser Tuhan, sumber segala berkat. Hari ini saudara, Tuhan mencintai kita. Jangan kita lupa cinta Tuhan. Lalu kita mengingat apakah hidup kita menyenangkan Tuhan atau tidak. Kita kesempatan untuk introspeksi diri, saudara. Berikutnya, saudara Tuhan Yesus Kristus, diceritakan di sini, saudara, maka ada seorang muda Bethlehem, Yehuda, dari kaum Yehuda. Dia seorang Lewi yang tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem, Yehuda, menetap sebagai pendatang di mana saja mendapat tempat dalam perjalanannya itu. Sampai di punah Efraim, di mana Milka bertanya, sampai pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi, aku seorang Lewi dari Bethlehem, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepada, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku.
maka setiap tahun aku akan memberi kepadamu 10 perak, 10 uang perak, sepasang pakaian, dan makananmu. Lalu orang Lewi itu setuju untuk tinggal dengan padanya, maka orang muda itu menjadi seperti seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imam dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena seorang Lewi yang menjadi imamku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat orang Lewi ini, saudara. Kalau kita melihat, kita bisa menyelidiki bagaimana pertama menyelidiki dari sudut Mika, sikap Mika. Mika itu boleh kata sebagai orang yang menyalahgunakan pelayanan. Dia sembarangan mengatur pelayanan. Dia sembarangan untuk melayani Tuhan, saudara. Pertama dia mengangkat anaknya sebagai imam. Sekarang pada waktu dia bertemu anak muda, ini juga nggak benar. Nanti kapan kita membahas nggak benernya? Ketemu orang muda, saudara, orang Lewi. Orang Lewi adalah orang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dia nggak ada warisan tanah perjanjian. 12 suku Lewi dikhususkan untuk konsentrasi di dalam memperhatikan kehidupan umat Allah, saudara. Dia konsentrasi untuk melayani Tuhan dimanapun dan tempatkan, saudara. Dan orang Lewi itu hidup dari 1/10 orang suku-suku yang lain, saudara. Nah, mungkin keadaan kekacauan daripada orang Israel pada zaman hakim-hakim itu. Kehidupan orang Lewi itu terlantar, saudara. Terlantar, nggak terurus, tidak dapat kehidupan yang selayaknya, yang seharusnya. Lalu namanya manusia mungkin ada kebutuhan hidup, saudara. Tapi aspek lain, saudara Yesus Kristus, harusnya dia tidak keliaran pergi kemana-mana. Dia berusaha untuk mencukupkan diri mana Tuhan tempatkan. Tapi sekarang saudara Yesus Kristus, dia akhirnya waktu dia pergi jalan cari, boleh katakan, lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk melintas sebagai pendatang di mana saja ia bertempat dalam perjalanan itu sampai ke Efraim di rumah Mika. Harusnya dia sebagai seorang imam itu melayani secara umum untuk bangsa Israel, bukan untuk melayani satu keluarga, atau bukan melayani satu suku. Tapi sekarang saudara Yesus Kristus, kita lihat Mika punya inisiatif untuk merekrut orang Lewi ini menjadi imam di rumahnya. Saudara, kita melihat orang Lewi ini mau menjadi imam di rumah Mika, di kuil Mika. Di situ ada berhala. Berarti orang Lewi ini, saudara, kompromi dengan dosa. Harusnya tidak mau, harusnya menolak. Tapi dia kompromi dengan dosa. Ini penyembahan berhala, nggak betul. Melayani satu keluarga, nggak betul. Dia kompromi dengan dosa. Lalu di sini katakan sudah dia menerima jaminan secara finansial. Harusnya kalau baik, Mika baik, you support orangnya, tapi tidak harus diikat menjadi imam di rumahnya. Tapi dia ingin memperalat. Dia ada uang mungkin ingin memperalat, dia maunya sendiri. Lalu dia mengatakan, setiap tahun aku bisa gaji kamu 10 uang perak, tak kasih makanan, tak kasih pakaian, tak cukupi semua kehidupanmu. Kamu menjadi imam dalam keluargaku. Sepertinya baik, tapi saudara ini kompromi, saudara imam ini.
Itu suatu penyembahan berhala, penyembahan sing ketinggal betul. Dia masuk ke dalam kehidupan dosa yang menjerat keluarga daripada ini. Berkata saudara, imam ini nggak punya dignity, saudara. Kita mengetahui nanti berikutnya kita melihat ada orang Lewi pun punya gelundik, saudara. Ini kehidupannya makin rusak. Ya sebenarnya orang Lewi dikhususkan melayani Tuhan, tapi dia menyalahgunakan untuk pelayanan untuk diri sendiri. Bahkan setelah kita melihat saudara kata Yesus Kristus, Mika, saudara, setelah merekrut ini, lalu menabiskan imam ini. Hak apa dia menabiskan imam? Menjadi seorang yang jadi imam. Lalu dia mengatakan, sekarang taulah aku, Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi yang menjadi imamku. Imam yang menjadi imam yang nggak punya prinsip, imam yang kompromi. Dia mengatakan Tuhan pasti memberkati keluargaku. Ini pakai nama Tuhan dengan sembarangan lagi, saudara. Ini suatu kehidupan yang makin hari yang menyatakan kondisi orang Israel itu makin parah, saudara. Kita harus berdoa hari ini, saudara. Begitu banyak orang hari ini mengatakan percaya Tuhan, tapi kurang memahami doktrin yang benar. Kurang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita merindukan kita sendiri mengintrospeksi diri. Bagaimana kita beribadah dengan benar. Kita boleh menghormati Tuhan. Kita menggunakan hidup kita dengan penuh tanggung jawab di depan Tuhan. Tidak maunya sendiri. Tidak memperalat diri sendiri. Memperalat orang lain. Atau kompromi dengan dosa. Ini sudah cermin kehidupan daripada orang Israel pada zaman itu. Mereka hidup semau sendiri. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya, saudara. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadi suatu kesempatan. Kadang-kadang kita perlu ada waktu tenang, memikirkan kehidupan saudara. Minta Tuhan evaluasi hidup kita. Seperti Tuhan mengatakan, selidikilah aku ya Tuhan, ujilah aku, apakah jalanku serong, pimpin aku ke dalam jalan yang kekal. Amin, saudara. Minggu depan kita akan lanjutkan, saudara. Ini masih ada hubungan dengan keluarga Mika dan seterusnya. Kita akan bahas pasal yang ke-18.